kembali anak-anak, kita belajar kembali fisika kelas 10 materi gerak melingkar. Jadi, gerak melingkar itu adalah gerak yang bentuknya melingkar, bukan lurus lagi. Mari kita bahas tentang gerak lurus. Sekarang kita bahas tentang gerak melingkar. Nah, prinsipnya adalah contoh misalkan banyak sekali contoh-contoh gerak melingkar di dalam materi ini. Contoh misalkan ada tremolem itu ya, roller coaster yang ada muternya, kemudian ada roda motor mobil, itu kan gerakannya melingkar. Nah, ketika gerak melingkar ini ada besaran-besaran yang harus kita pelajari nanti. Yang pasti adalah karena dia bergerak ada perpindahannya, ada jaraknya, kemudian ada kecepatannya. Kemudian ini membentuk sudut tertentu, karena ketika roda kecil sama roda besar nanti akan berbeda. Kenapa ada sepeda yang rodanya kecil, ada roda besar? Jadi ada gear kecil besar, itu mesti ada maksudnya. Itu hubungannya dengan gerak melingkar. Nah, nanti anak-anak akan mengenal beberapa besaran-besaran yang mungkin agak asing, tapi tidak apa, kita akan belajar. Nah, gerak melingkar itu ada dua, ini gerak melingkar beraturan sama gerak melingkar berubah beraturan. Khusus saat ini kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan. Nah, ada besaran-besaran di sana nanti kita pelajari. Jadi, kalau ada benda ini bergerak melingkar, dia bergerak melingkar, satu kali putaran itu adalah 2 PR, keliling lingkaran kan. Jaraknya adalah dari titik misalkan X di sini, kemudian balik ke X lagi, itu sepanjang 2 PR karena termasuk keliling lingkaran. Nah, berapa sudut yang dibentuk? Sudut satu kali lingkaran ini adalah 360 derajat. 360 derajat konversikan ke dalam radian, yang nilainya adalah 2 pi radian. Satu kali putaran adalah 2 PR jaraknya, sudutnya adalah 2 pi radian atau 360 derajat. Kemudian ciri-ciri gerak melingkar beraturan adalah ini, dia memiliki kecepatan sudut tetap. Apa itu kecepatan sudut? Kecepatan sudut itu adalah ini dia, bahkan satu detik dia membentuk sudut sekian, 2 detik dia membentuk sudut sekian, 3 detik sekian, 4 detik sekian, dan sudut sekian. Jadi selama waktu tertentu dia membentuk sudut yang sama terus begitu. Maka kecepatan sudutnya dia dikatakan tetap. Kemudian dia memiliki kecepatan di sini adalah kecepatan linear karena kecepatan itu adalah besaran vektor, maka dia memiliki besar dan arah. Kalau besar dia kecepatan dia berjalan muter itu besarnya sama terus, tetapi arahnya berlawanan. Arahnya berubah terus. Dikatakan memiliki besar kecepatan, tetapi arah kecepatannya berubah. Maksudnya, ketika di titik ini kecepatan sebetulnya arahnya ke sana. Kalau ini misalkan ada sebuah tali, ini diputar ke sana. Ini kalau saya putus, maka dia akan bergerak ke sana. Jadi aslinya dia bergerak ke sana. Ketika di titik ini kecepatannya arahnya ke sana. Ketika titik ini arahnya ke sana, tegak lurus dengan benangnya kan. Ketika di sini arahnya ke bawah ke sana. Jadi dikatakan arahnya berubah-ubah. Nah, kemudian ini sama tadi ya. Kita tadi sudah mengenal tentang cirinya. Karena ada istilah-istilah. Pertama adalah periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan menempuh satu lingkaran penuh. Dari titik X muncul ke titik X lagi butuh waktu berapa? Adalah periode. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu lingkaran. Itu dan frekuensi. Kalau frekuensi kebalikannya, dalam satu detik dia muter berapa kali, itu disebut dengan frekuensi. Nah, makanya dikatakan periode T itu adalah waktu T kecil per banyaknya putaran. Frekuensi jumlah putaran kita sebutkan N per T, boleh seperti itu. Sedikit. Kalau secara dibalik digabungkan frekuensi dan periode, dia ketemu T sama dengan 1/F atau F.
Kemudian kita baca tentang kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah yang ditempuh dalam waktu tertentu. Saya tadi bilang gitu ya. Sudutnya berapa dalam 1 detik? Berapa dalam 2 detik? Sudut yang ditempuh kalau dia adalah 1 kali putaran. 1 kali putaran sudutnya berapa? 360 atau sama dengan 2 pi radian per waktu tempuh 1 kali putaran itu apa? T periodenya. Satuannya rad per sekon karena di rad ini T itu sendiri. Ada istilah kecepatan linear. Kecepatan linear itu apa? Prinsipnya V sama dengan S per T. Jarak 1 kali putaran adalah 2 pi r. Waktu untuk 1 kali putaran adalah periode. Katakan V sama dengan 2 pi r per T. Nah kalau dihubungkan, ini saya gabung-gabung telah ketemu V sama dengan omega radian. Ya, ada istilah bagi percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal itu sama ceritanya ketika kalian membuat teh dengan dikasih gula, ketika diaduk, itu mesti arahnya ke pusat. Makanya arahnya pusat, percepatan yang arahnya ke pusat itu disebut dengan percepatan sentripetal. Kalau arahnya keluar itu namanya sentrifugal. Nah, ASP atau percepatan sentripetal senilai sama dengan V kuadrat per R, omega kuadrat R juga boleh. Kalau ada namanya percepatan biasanya mesti akan muncul gaya. Gaya itu prinsipnya M kali A, A-nya ASP berarti ASP. Nah, oke, demikian anak-anak, itu tadi teori. Sekarang bagaimana contohnya? Udah masuk ya. Jika sebuah katrol berputar 60 putaran tiap 2 menit, berapakah frekuensi dan periodenya? Nah, frekuensinya sama dengan N, 60 putaran, T 2 menit, A, F sama dengan N per T, 60 per 90. Berapa frekuensinya? T sama dengan T per N. T-nya 120 dalam detik ya, ingat kalian. Nah, bagaimana dengan ini? Sebuah benda bergerak melingkar beraturan sebanyak 300 putaran tiap menit. Nah, nanti carikan frekuensinya dulu atau periodenya dulu. Dari jaringnya sekian. Tentukan kecepatan linear, kecepatan sudut, percepatan sentripetal. Waduh. Yuk, tulis dulu. Diketahui N 300 putaran. E 1 menit. R itu jaringnya 0,1 meter. Nanti kalau dalam seri kamu harus lupa ya namanya ya. Itu merupakan dalam detik. Berapakah V, omega, dan ASP? V itu sama dengan 2 pi r per T. Artinya harus cari dulu, T itu adalah T per N. Ketemu 0,2. Masukkan 2 pi kali ini. Dalam pi saja ketemu dengan 1 pi meter per second. Dan omega bagaimana? Omega itu sama dengan 2 pi per T. Masukkan aja, karena T sudah muncul, langsung. Kan? Kalau ASP tinggal masukkan lagi sama V kuadrat per N. Masukkan V-nya sudah ketemu. Nah, anak pelajaran tentang gerak melingkar beraturan. Semoga anak ini tetap bersemangat.